Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar inovasi pendidikan yang merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Cucun Sunaingsi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada kesempatan ini, saya Hayatun Haira dengan NIM 2304731 sebagai moderator dan rekan-rekan saya Dea Aljumairah dengan NIM 2305481, Mutiara Wulan Padilah dengan NIM 2310682 dan Rati Fatimah Azhara dengan NIM 2303765. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu-satu di slide selanjutnya. Konsep inovasi pendidikan adalah suatu kerangka teori dan filosofi yang mendasari proses pengembangan dan penerapan ide-ide baru, teknologi, dan metode pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi pendidikan, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan siswa, kemampuan guru, dan kondisi lingkungan pendidikan. Dengan demikian, konsep inovasi pendidikan merupakan landasan teori yang memandu proses inovasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Berikut ini adalah tujuan dari konsep inovasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan. Konsep inovasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan dengan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif, menggunakan teknologi yang relevan, dan meningkatkan kemampuan guru. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan kompetensi siswa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi siswa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi. Konsep inovasi pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan seperti berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan bekerja sama. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Konsep inovasi pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, menggunakan teknologi yang relevan, dan meningkatkan kemampuan guru. Dengan demikian, proses pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan guru dan staf pendidikan dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi pendidikan. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan guru dan staf pendidikan dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi pendidikan. Konsep inovasi pendidikan dapat membantu guru dan staf pendidikan mengembangkan kemampuan seperti merancang pembelajaran yang inovatif, menggunakan teknologi yang relevan, dan meningkatkan kemampuan mengajar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi dan kepuasan siswa, guru, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Tujuan terakhir ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kepuasan siswa, guru, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Konsep inovasi pendidikan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kepuasan dengan mengembangkan proses pendidikan yang lebih inklusif, menggunakan teknologi yang relevan, dan meningkatkan kemauan berkomunikasi. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu innovation yang artinya pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi pendidikan merupakan proses pembaruan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan serta meningkatkan sistem pembelajaran yang ada. Inovasi ini dapat berupa ide, produk, atau metode pembelajaran yang dianggap baru oleh individu maupun kelompok masyarakat dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Terdapat dua model utama dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, top-down, yaitu inovasi yang dirancang dan ditetapkan oleh pihak berwenang seperti pemerintah atau pemimpin institusi pendidikan kepada pihak yang berada di bawahnya. Contohnya adalah kebijakan inovatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada bottom up, yaitu inovasi yang berasal dari bawah, baik dari guru, siswa, maupun komunitas pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggara pendidikan. Selain sebagai solusi atas permasalahan pendidikan yang ada, inovasi juga berperan dalam membawa perubahan menuju sistem pendidikan yang adaptif dan kompetitif. Untuk mewujudkannya, diperlukan pertumbuhan berkelanjutan, kreativitas, eksplorasi ide-ide baru, dan juga penerapan desain dan pengetahuan yang relevan
relevan. Jiwa kewirausahaan dalam dunia pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan inovasi yang berdampak. Keberhasilan inovasi tidak hanya bergantung pada institusi pendidikan itu sendiri, tetapi juga memerlukan keterlibatan lingkungan sekitar dan para pemangku kepemimpinan. Dengan kolaborasi yang baik, inovasi pendidikan dapat memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, jenis inovasi pendidikan dibagi menjadi 3 macam, yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi sistem. Inovasi produk itu sendiri merupakan pengembangan produk baru, misalnya platform pembelajaran online. Selanjutnya yaitu inovasi proses yang merupakan perubahan cara melakukan sesuatu, misalnya metode pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir, inovasi sistem, yaitu perubahan menyeluruh pada sistem, misalnya kayak penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Setelah menjelaskan jenis-jenis inovasi pendidikan, selanjutnya yaitu contohnya apa aja sih dalam inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu Google Classroom dan Learning Management System, atau yang biasa disingkat dengan LMS, untuk pembelajaran daring. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis gamifikasi untuk meningkatkan motivasi siswa. Dan yang terakhir, pendidikan inklusif, yang dimana untuk memastikan semua siswa mendapatkan akses yang setara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu modo dan ermus. Modo berarti cara, sedangkan ermus berarti periode waktu masa kini. Jadi, modernisasi adalah perubahan yang tradisional, yang lebih maju atau modern. Modernisasi juga didorong dengan perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Di sini ada ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka, rasional, dan berpikir kritis terhadap tradisi. Yang kedua, perubahan nilai-nilai. Nilai-nilai modern seperti efisiensi, individualisme, dan universalisme semakin diterima dan dipraktekkan oleh masyarakat. Yang ketiga, perubahan sistem sosial, yang dimana struktur sosial dalam organisasi masyarakat mengalami perubahan dan adaptasi. Yang keempat, perubahan teknologi. Teknologi baru diadopsi dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu perubahan budaya. Munculnya budaya dan populer gaya hidup modern yang berada dari budaya tradisional. Selanjutnya, ada ciri-ciri modernisasi dalam pendidikan. Yang pertama, ada pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan komputer, internet, perangkat digital dalam pembelajaran. Pembelajaran juga berbasis e-learning dan hybrid learning. Yang kedua yaitu adalah kurikulum fleksibel, di mana kurikulum yang lebih dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Fokus pada keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran inovasi. Nah, pendekatan pembelajaran ini harus aktif dan penggunaan media interaktif seperti video edukasi, simulasi, dan aplikasi pembelajaran lainnya untuk mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan riset. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik. Nah, di sini pelatihan dan pengembangan profesional berbasis teknologi dan pedagogi modern. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan hanya menyampaikan materi. Dan di sini juga bisa menggunakan pemanfaatan AI untuk mendukung pembelajaran. Nah, tentunya modernisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, fleksibel. Siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang ketiga, membantu siswa yang memiliki keterbatasan akses ke sekolah. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan bertanggung jawab siswa dalam belajar. Nah, sedangkan yang kekurangannya, yang pertama yaitu membutuhkan akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Yang kedua, tidak semua siswa dapat belajar mandiri dengan baik. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial jika diimbangi dengan pertemuan tatap muka yang cukup. Ini ada contoh modernisasi dalam kependidikan. Dari contoh di atas, ada 2 pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran secara tradisional learning, yang dimana siswa masih belajar secara langsung di dalam ruangan kelas dengan guru yang berinteraksi secara langsung. Sedangkan hybrid learning, siswa belajar secara daring dari rumah menggunakan laptop dan siswa lebih fleksibel untuk belajar secara mandiri di lingkungan mereka sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan merupakan ciri yang dimiliki suatu ide, metode, atau barang baru yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah pendidikan. Pada penelitiannya, Rogers tahun 2003, karakteristik inovasi mempunyai 5 karakteristik yang akan menjadi pemicu terciptanya sebuah inovasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu-satu di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu keuntungan relatif. Karakteristik ini menjelaskan sejauh mana inovasi akan dianggap menguntungkan bagi penggunanya. Semakin menguntungkan penggunanya, maka semakin cepat juga inovasi tersebut menyebar. Bisa kita lihat adalah penggunaan tablet dalam pembelajaran.
yang tidak lagi menggunakan buku konvensional untuk pembelajaran. Nah, dengan penggunaan tablet sendiri ini, tablet akan lebih bisa menangkap banyak informasi, mudah diperbarui dan juga interaktif. Nah, dengan kelas yang menggunakan tablet sangat relatif dibandingkan kelas-kelas yang menggunakan buku konvensional. Karakteristik yang kedua yaitu adalah compatible. Karakteristik ini menjelaskan kesesuaian inovasi dengan norma, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengguna. Inovasi yang tidak sesuai dengan keadaan pengguna, maka inovasi tersebut akan lambat dalam penyebarannya. Jadi dalam karakteristik ini menekankan bahwa sebuah inovasi itu harus sesuai dengan keadaan penggunanya saat ini. Kita lihat adalah inovasi pembelajaran daring atau online pada masa pandemi COVID-19, yang mana inovasi tersebut itu sangat menyebar sekali dan digunakan dalam pembelajaran daring karena memang disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Yang ketiga adalah kompleksitas. Karakteristik ini menjelaskan tingkat kesulitan atau kerumitan dalam menggunakan inovasi bagi pengguna. Karakteristik ini akan melihat bahwa kesulitan pengguna dalam menggunakan inovasi itu berbeda. Ada yang bisa dengan mudah menggunakannya, ada juga yang kesulitannya dalam menggunakannya. Bisa kita lihat adalah penggunaan teknologi, atau mungkin bisa kita contohkan salah satunya adalah penggunaan Canva dalam membuat PPT interaktif di pembelajaran. Beberapa guru yang memang sudah sepuh itu terkadang susah dalam menggunakan Canva, menggunakan fitur-fitur Canva yang ada untuk pembelajaran di kelas. Namun guru-guru muda itu cenderung mudah dalam menggunakan fitur-fitur Canva. Karakteristik ini juga sangat menekankan kepada hal itu bahwa setiap penggunanya itu memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan dalam penggunaan sebuah inovasi baru. Adalah trialibilitas. Karakteristik ini menjelaskan akses untuk mencoba sebuah inovasi yang ditawarkan ke pengguna untuk menentukan apakah inovasi tersebut dapat digunakan atau tidak. Nah, mungkin untuk contoh dalam dunia pendidikan yang sedang hangat-hangatnya di sekarang ini yaitu adanya program makan siang gratis. Yang program makan siang gratis ini tidak langsung direalisasikan ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia, namun ke beberapa sekolah dulu sebelum direalisasikan ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa ke sekolah tidak direalisasikan ke seluruh Indonesia dulu, yaitu untuk salah satunya adalah sesuai dengan trialibilitas, adalah untuk melihat apakah inovasi tersebut dapat digunakan dengan baik ataupun memang ada kekurangan yang harus diperbaiki sebelum direalisasikan ke seluruh Indonesia. Karakteristik yang kelima adalah observability. Observability ini menjelaskan penampakan sebuah penggunaan inovasi yang telah digunakan, apakah berhasil atau tidak. Inovasi yang dapat diamati langsung akan sangat menyebar lebih cepat dibandingkan dengan inovasi yang tidak diamati langsung oleh pengguna. Mungkin kita lihat dalam metode pembelajaran berbasis proyek, guru bisa langsung melihat bagaimana kemampuan siswa dari mereka melihat apakah siswa tersebut bekerja sama dalam metode pembelajaran tersebut, apakah worth it gitu untuk digunakan di saat ini, dan apakah hasil dari pembelajaran berbasis proyek itu dapat meningkatkan nilai siswa maupun tidak. Kesimpulannya bahwa inovasi dalam pendidikan merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, efektivitas pengajaran, dan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk produk, proses, maupun sistem, serta bersumber dari kebijakan pemerintah yang disebut top-down atau inisiatif individu atau guru yang disebut bottom-up. Modernisasi pendidikan juga berperan dalam mendukung inovasi melalui pemanfaatan teknologi, fleksibilitas kurikulum, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Keberhasilan inovasi pendidikan bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.